sampai saat ini kita bisa terus berkembang dan sudah ada 13 cabang. Karena saking uniknya menu ini dan punya potensi luar biasa, mereka dapat investor yang nggak main-main loh. Investor pakai huruf bold ya. Tahu dong background sebelumnya itu apa? Sebelum jadi orang kantoran nih. Berarti tergeraklah si orang TV ini melalui GoFood ya teman-teman. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Hai, selamat pagi, siang, ataupun malam. Tergantung nih teman-teman partner GoFood lagi nonton jam berapa, bebas ya. Sapaannya untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang tengah menyaksikan program khusus untuk edukasi bagi para partner GoFood, yakni Ngopi Ngobrol Pintar bersama GoFood. Keren banget. Tentunya kita melakukan ngopi ini agar para partner GoFood laris manis. Amin, ada doa bersamanya juga ya. Bersama-sama dengan saya Soraya Hilmi, tentunya narsum yang kita pilih itu benar-benar relevan dengan keadaan teman-teman sekalian. Kalau kata anak sekarang, oh so related gitu kan. Dia relate banget sama situasi yang mungkin tengah teman-teman hadapi. Bagaimana strugglingnya pun bahkan kita usahakan untuk ditemukan solusinya seperti apa. Dan ngobrol pintar edisi kali ini, siap-siap yuk mari. Semuanya mungkin ada temen ngopinya, ada gorengannya, ada buku catatannya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita untuk episode kali ini, Gabriel Nigel. Gabriel Nigel dari, ini aku suka sekali nih nama merchantnya, Let's Toast. Toastnya itu roti ya, bukan toast kayak kalau kita mau toast kita halal. Oh. Let's Toast. Dimana selain sebagai owner dari Let's Toast, Mas Nigel, boleh panggilnya Nigel? Boleh, Mas Nigel aja nggak apa-apa. Atau Akang? Atau apa nih? Mas aja nggak Atau apa-apa. yang mulia mau? Mas Nigel ya, Mas Nigel ini selain seorang owner dari Let's Toast, beliau juga seorang mentor untuk GoFood partner, untuk teman-teman partner GoFood sendiri di komunitas Kompak, komunitas partner GoFood. Iya, pakai G ya, kompak. Nah, komunitas partner GoFood yang nggak cuma menaungi satu area wilayah aja, tapi teman-teman dari seluruh Indonesia ya, bisa bergabung di komunitas ini. Sebelum aku mulai membahas lebih dalam lagi ngapain aja nih sebagai mentor dan lain-lain, aku pengen tahu soal nih produknya sudah ada deh. Sarat, teman-teman lihat ya. Andai boleh dicomot sekarang sih mau saya comot ya. Karena ini adalah star produknya ya, bisa dibilang. Betul. Dari Let's Toast sendiri. Boleh diceritain sedikit dong, apa yang menginspirasi pertama kali Let's Toast ini bisa dibangun oleh Mas Nigel sendiri? Ya, jadi aku mulai usaha Let's Toast ini sejak tahun 2019. Oke. Dan awalnya itu tadinya aku kerja dulu. Maksudnya orang kantoran ya? Ya, kerja. Terus habis itu di 2019 aku putusin untuk buka usaha. Nah, usahanya apa gitu? Usahanya nih F&B. Oke. Simpel aja sih sebenarnya. Kenapa F&B? Karena satu, modalnya nggak perlu gede-gede. Oh ya? Ya, wah, kemudian menarik nih. Yang kedua, aku juga ada memang pengalaman di bidang F&B. Gitu. Dikasih tahu dong background sebelumnya itu apa? Sebelum jadi orang kantoran nih. Jadi aku sebenarnya nggak kerja di kantoran sih. Jadi aku sebelumnya tuh kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar, bidang jasa di bidang ya? F&B juga, juga di restorannya. Oke. Jadi karena aku ya sering keliling-keliling Eropa, Amerika. Nah, baru deh aku cek nih, ternyata pada saat itu di 2019 itu tuh udah banyak di luar negeri brand-brand toast atau roti gitu, yang dikemasnya dengan cara yang unik gitu, dengan cara yang kekinian, yang aku pada saat itu belum nemu ini di Indonesia. Karena memang udah lama juga sih aku pengen memang sebagai pengusaha, berwirausaha gitu. Jadinya di 2019 itu di bulan Juli aku ingat aku launching lah Let's Toast gitu. Untuk persiapannya sendiri sebenarnya ya nggak terlalu lama, cukup sekitar 1 bulan. Aku siapin semuanya mulai dari R&D, kemudian kita juga desain packaging, desain logo. Baru habis itu kita buka. Dan puji Tuhannya sampai saat ini kita bisa terus berkembang dan sudah ada 13 cabang. Wih, 13 cabang.
Area mana pusatnya? Kita di Kebanyakan? Jabodetabek. Jabodetabek, jadi udah nyebar ya. Dimana ketika dalam kemunculannya ini kan sebenarnya menurut aku cukup berani sih, karena orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi katanya nggak kenyang kan. Nah kali ini tadi saya nyoba salah satu menu andalannya aja itu kenyangnya luar biasa, enak sekali. Tapi boleh nggak kalau aku sebut ini adalah menunya kategorinya fusion. Jadi nggak spesifik nih toastnya orang Eropa nih gitu. Betul. Jadi kalau di luar negeri tuh aku lihat emang menu-menunya ini dia hanya daging-dagingan Iya. atau malah kadang dia healthy gitu kan. Karena di luar tuh tingkat kesehatannya tuh lebih tinggi dibanding tingkat kesadaran akan kesehatan tuh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Nah, aku rasa kalau pada saat itu ya, aku rasa kalau aku bawa ini ke Indonesia harus ada sedikit yang di mix. Betul. Salah satunya dengan aku tambahin tuh kayak telur, kemudian dari sausnya pun lebih ke pedas. Iya gitu. benar, itu tadi terasa lebih berbeda. Ada masih sentuhan lokalnya sedikit, tapi ya tampilannya ya Londo ya itu tadi ya berbeda, betul. fusion lah menunya. Hingga pada akhirnya 2019 itu lumayan cepet loh Mas. Menurut aku iya nggak sih untuk dunia F&B tiba-tiba jadi sampai ke 13 cabang. Sebenarnya maksudnya emang tadi ada kekhawatiran juga kan, karena ini kan aku mau jualan tapi bukan nasi gitu, bukan ayam. Pada saat itu lagi rame-rame itu ayam geprek. Iya Nah, benar, cuman itu fenomenanya tuh. aku nggak buka ayam karena aku merasa juga sebenarnya roti juga salah satu makanan yang udah familiar gitu. Betul. Apalagi baik roti kan semua umur tuh bisa makan, mulai dari yang anak kecil, anak-anak muda maupun yang udah dewasa pun kan suka gitu sama roti. Nah jadinya aku rasa roti boleh nih kita coba untuk kita buka gitu. Itu terlepas dari memang menunya unik, ada ketersiapan untuk gue udah tahu nih target gue seperti apa, gambaran nih, apalagi awal-awal pasti masih main di Jakarta dulu kan. Betul. Memang Awal masyarakat urban Jakarta nih lebih antusias untuk eksperimental dengan menu-menu baru. Iya. Nah itu yang sedikit banyak memudahkan. Tapi salah satunya menurut saya adalah, ini bocoran dikit buat teman-teman partner GoFood yang menyaksikan, yang membuat juga nge-boost, salah satunya ya, jadi bukan satu-satunya yang bikin nge-boost, adalah sampai karena saking uniknya menu ini dan punya potensi luar biasa, mereka dapat investor yang nggak main-main loh, investor pakai huruf bold ya. Jadi possibility teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang pun juga bisa ya Mas, sampai ini nih bisa jadi sesuatu yang memang benar-benar besar. Betul ya? Ya, ini ada cerita lucu nih sebenarnya di sini. belum. Oh, boleh loh, belum diceritain ya apa Mas cerita? Ini tentang apa nih? Boleh diceritain langsung? Jadi waktu itu kan buka di Juli nih. Di Juli aku tuh buka di food court. Wah langsung gitu. di food court? Langsung di food court aja kita buka. Terus tokoku tuh toko yang paling sepi dari semua tempat yang ada Di 2019 itu ya? Di Oke. Juli 2019. Belum pandemi itu padahal. Belum. Kenapa? Karena aku belum join sama GoFood. Oh, Benernya. pinter kali. Nggak, tapi ini benar. Karena Tapi bener ngaruh pada ya? saat itu toko-toko sebelahku tuh rame orderan. Kamu Dia bingung rame. kan Aku gitu? bingung kan loh, kok ini kenapa ya kok kita paling sepi. Tapi ternyata mereka yang rame itu juga rame driver gitu. Jadi ya ada saat-saat tertentu di mana kayak udah sore gitu kan, itu udah mulai banyak orang pulang kantor nongkrong. Oke. Tapi kalau siang itu kan kosong. Nah tapi di tempat-tempat lain tuh banyak driver datang, sengaja mereka dapat order. Terus ada orderan. Terus ada setiap order. Nah aku nggak ada ya, Belum mendaftarkan. belum daftarkan gitu. Oh berarti baru bergabung itu di tahun berapa? Baru bergabung 1 bulan setelahnya. Oh jadi setelah menganalisa di sekeliling, mempelajari, Pada barulah. saat itu aku kan juga nggak tahu nih cara daftarnya gimana. Aku Oh, oke. searching kan di internet gitu kan, cara daftar GoFood gimana. Akhirnya aku daftar lah. Akhirnya di Agustus udah daftar, belum langsung rame juga, tapi udah mulai ada traffic mulai Iya, datang. pergerakannya sudah mulai Traffic ada. mulai datang dan suatu ketika makananku ini dibeli sama orang di stasiun TV. Jadi tiba-tiba kan kita sebagai bisnis punya Instagram gitu kan. Iya, betul. Tiba-tiba Harus Instagram bisnis kita tuh dikontak. Boleh nggak kita dari stasiun TV titik-titik gitu ngeliput Let's Toast. Nggak mengundang untuk jadi narsum.
Bukan ngundang untuk jadi langsung, tapi mereka datang untuk ngeliput kita. Oh, mereka mau meliput ke Betul. gerainya waktu itu. Betul. Oke. Dan sorry, mereka mesennya itu datang langsung waktu itu mereka atau? dari GoFood. Justru Dari itu GoFood, makanya. oke. Karena mereka pesan dari GoFood, makanya mereka ngontak kita dulu. Oke. Gitu. Jadi abis itu ya boleh dong, kalau kita kan namanya brand baru. Iya, dapat exposure. Jadi dapat kan? exposure pasti kita mau gitu. Dan akhirnya waktu itu akhirnya tayang di TV. Kita Mulailah tayang di itu. TV dan itu udah langsung the rest is history lah. The rest is history. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya berarti tergeraklah si orang TV ini melalui GoFood ya teman-teman, boleh tepuk tangan dong buat GoFood. Hingga sampai diliput, dapat exposure gratis, and the rest is history, kesuksesan demi kesuksesan nih. Kita langsung masuk kali ya ke strategi ini kan. Jadi teman-teman, catatan pertama yang paling penting itu adalah mulai Rajin konten upload, ya. ya. Rajin upload, Rajin upload. konsisten ya. Ya. Padahal dari sekedar rajin posting Rajin aja posting, sudah betul. bisa berpengaruh. Kalau rasa itu kan udah wajib lah, rasa itu harus Betul. enak. Tapi selain itu adalah value kita sebagai brand mau dikenal apa.